Pertama, PDP kumulatif di Buleleng sebanyak 90 orang. PDP terkonfirmasi positif saat ini sebanyak 76 orang. Jadi ada peningkatan atau penambahan 3 orang, yaitu PDP 87, PDP 88 dan PDP 90. Kemudian yang dinyatakan sembuh 62 orang, itu ada penambahan 4 orang, tetapi yang 2 ini adalah di provinsi, tapi yang di handle oleh Kabupaten Buleleng ada sembuh 2 orang, yaitu PDP 75 dan PDP 79. Kemudian yang meninggal tidak ada. Yang sedang dirawat di Buleleng sebanyak 10 orang, yang masih dirujuk di Denpasar ada 4 orang, serta ada 9 pasien positif lainnya yang sejak awal sudah ditangani oleh gugus tugas provinsi yang dirawat di Denpasar. Lalu PDP negatif 12 orang, dan PDP yang kita rawat saat ini ada 2 orang. Kedua, orang dalam pemantauan terakumulasi 102 orang, yang masih kita pantau tersisa 2 orang, yang 100 sudah selesai masa pantau. 3 orang tanpa gejala terakumulasi di Kabupaten Buleleng sebanyak 1.295 orang, yang sudah selesai masa pantau sebanyak 1.134 orang, yang masih menjalankan karantina mandiri sebanyak 160 orang, dan yang sedang kita karantina di Girimas 1 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah atau negara terjangkit dan wilayah transmisi lokal di Indonesia terakumulasi sebanyak 3.527 orang, yang berakhir masa pantaunya sebanyak 3.388 orang, sisa yang dipantau sebanyak 139 orang, terdiri dari pekerja kapal pesiar 108 orang, TKI lainnya 15 orang, pulang dari luar negeri 2 orang, yang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia sebanyak 14 orang. Dan kebiasaan masyarakat adalah ketika tidak ada kasus, abai, tidak waspada, tapi begitu ada kasus di dekatnya langsung panik. Situasi dibuat segawat-gawatnya gitu loh. Padahal kenapa tidak bersedia dari awal semua, bersedia untuk melakukan pencegahan lewat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Protokol ini kalau dijalankan semua, kita punya keyakinan bahwa penularan akan makin kecil gitu. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita menunggu keputusan provinsi terkait pemberlakuan new normal. Gitu ya. Jadi gini belum. Kalau yang di perkantoran itu adalah sistem kerja baru khusus untuk ASN di pemerintahan. Jadi tidak bisa kita asumsikan itu adalah kebijakan untuk penerapan new normal. Kita masih menunggu keputusan dari provinsi. Kedua, tentang pembukaan destinasi. Sampai saat ini di Buleleng belum ada membuka destinasi, belum membuka objek wisata. Yang di pemutaran objek wisatanya tidak ada dibuka. Tapi kalau ada fasilitas akomodasi pariwisata, itu dikembalikan pada manajemen. Objeknya tidak ada. Supaya tidak salah ya, kita menunggu juga keputusan dari provinsi kapan boleh membuka objek wisata.
Jadi kalau dari provinsi sudah mengizinkan, maka Pak Bupati akan membuka. Karena dulu provinsi menutup, Pak Bupati menutup, maka yang membuka juga harus yang menutup. Jadi tidak bisa sepihak membukanya. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita menunggu keputusan provinsi terkait pemberlakuan new normal. Gitu ya. Jadi gini belum. Kalau yang di perkantoran itu adalah sistem kerja baru khusus untuk ASN di pemerintahan. Jadi tidak bisa kita asumsikan itu adalah kebijakan untuk penerapan new normal. Kita masih menunggu keputusan dari provinsi. Kedua, tentang pembukaan destinasi. Sampai saat ini di Buleleng belum ada membuka destinasi. Belum membuka objek wisata. Yang di pemutaran objek wisatanya tidak ada dibuka. Tapi kalau ada fasilitas akomodasi pariwisata itu dikembalikan pada manajemen. Objeknya tidak ada. Supaya tidak salah ya, kita menunggu juga keputusan dari provinsi kapan boleh membuka objek wisata. Jadi kalau dari provinsi sudah mengizinkan, maka Pak Bupati akan membuka. Karena dulu provinsi menutup, Pak Bupati menutup, maka yang membuka juga harus yang menutup. Jadi tidak bisa sepihak membukanya. Oke. Kami tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng senantiasa selalu mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Melihat dari adanya pasien terkonfirmasi ya yang positif yang berkembang di beberapa tempat juga, dan ini atas dasar hasil dari transmisi lokal ya, maka tentu semua masyarakat harusnya punya kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetaplah pakai masker ketika keluar rumah, cucilah tangan pakai sabun dan air mengalir setiap saat, dan juga senantiasa menjaga jarak baik fisik maupun sosial dimanapun berinteraksi dengan siapapun, serta senantiasa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Semoga kasus COVID-19 ini segera bisa kita akhiri dan kita akan bisa memasuki satu era baru dalam kehidupan bersama. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.